Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Materi Sejarah. Hari ini kita masih membahas bagaimana perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya ya, yaitu tentang Daendels dan Raffles. Kita tahu Raffles telah mengakhiri masa kekuasaannya, maka Belanda kembali mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda. Nah, setelah waktu dari 1816 sampai 1830 ketika sistem tanam paksa nanti muncul, ada beberapa kejadian di Nusantara dan di Eropa sehingga membuat kas Belanda menjadi kosong. Salah satunya adalah pemberontakan di Penegoro di Indonesia. Dan yang lain adalah Belanda menghadapi pemberontakan Belgia di Eropa sana. Seperti itu ya. Nah, seperti apa kemudian perebutan hegemoni itu? Mari kita lihat. Nah, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia setelah Raffles itu ditandai dengan masa penerapan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, kultur stelsel ini dicetuskan oleh Johannes van den Bos, seorang golongan konservatif dari Belanda sana. Dia menginginkan solusi untuk mengatasi kekosongan kas yang dialami oleh Belanda. Kebijakan tanam paksa ini mulai diberlakukan pada 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Nah, dengan adanya sistem tanam paksa ini, maka di tanah jajahan semua rakyat itu diwajibkan untuk menanam kelima tanaman ini, baik kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Nah, seperti apa ketentuannya nanti kita bahas. Hanya dari tanam paksa ini mendatangkan keuntungan bagi Belanda. Di sini dilihat pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Belanda sekitar 967 juta gulden. Bayangkan ya, 967 juta gulden itu bukanlah uang yang sedikit di masanya, di zamannya. Itu sangatlah melimpah selama 40 tahun nanti ya, dari 1830 sampai 1870 Belanda memperoleh keuntungan yang melimpah dari hasil tanam paksa. Kemudian kenapa berakhir? Kita lihat. Nah, sementara bagi bangsa Indonesia tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasar internasional. Nah, khusus mengenai ini ada dua golongan ya. Yang pertama adalah golongan yang melihat sisi negatif dari tanam paksa, yaitu menyengsarakan tadi. Memang demikian adanya ya. Nanti seperti apa menyengsarakannya nanti kita lihat dan di ketentuan dan pelaksanaan. Hanya ada satu golongan lagi yang menyatakan bahwa mau tidak mau harus diakui dengan adanya tanam paksa kita mengenal tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional. Seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di tanam paksa. Nah, ini adalah aturan tanam paksa. Yang pertama, tanah pertanian untuk kultur stelsel atau tanam paksa tidak melebihi 20%. Artinya, jika seorang rakyat mempunyai tanah 1 hektar, maka 1/5-nya atau 20%-nya itu wajib ditanami tanaman-tanaman tanam paksa. 5 tanaman tadi ya. Yaitu kopi, tembakau, nila, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, bebas pajak hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Jadi, yang telah menanam tanam paksa ketika diserahkan kepada pemerintah Belanda, itu sudah menjadi pajak. Seperti itu ya. Jadi tidak dibebankan lagi seharusnya. Lalu kenyataannya seperti apa? Nanti kita lihat. Ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian diganti dengan bekerja selama 1/5 tahun. Berarti berapa ya? Sekitar 70 hari ya. 2 bulan lah ya. Terus yang keempat, waktu tanam tidak melebihi waktu tanam padi. Kerusakan atau kerugian sebagai pelindung akibat gagal panen akan ditanggung pemerintah Belanda. Serta keenam, kelebihan produksi dikembalikan kepada petani. Nah, kenyataannya aturan-aturan ini tidaklah berjalan dengan seperti itu ya. Karena memang ya yang terjadi adalah seperti kita bahas di VOC, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
baik dari VOC atau di pemerintahan Van den Bosch ini, banyak sekali penyelewengan-penyelewengan, semuanya untuk apa? Yaitu untuk kebaikan Belanda, tapi menyengsarakan Indonesia. Kenyataannya seperti apa? Nah, ini ya, pada kenyataannya praktek tanam paksa ialah tanah yang digunakan lebih dari 20%. Tadi 20% ya, seperlima. Bahkan lebih dari 20% bisa sepertiga, seperlima, bahkan hampir seluruh tanahnya dibuat tanam paksa. Bayangkan bagaimana mereka bisa hidup, sedangkan tanaman untuk makan mereka itu tidak ditanami karena harus dengan tanam paksa. Terus yang kedua adalah pajak tetap dipungut. Nah, tadi kan di yang kedua bebas pajak ya, bahwa hasil tanam paksa itu udah termasuk pajak. Tapi tetap saja tanam paksanya ya, pajaknya ya. Itu sangat menyengsarakan. Yang ketiga adalah bekerja lebih dari 1/5 tahun. Nah, tadi kan dia kalau tidak ada tanah berarti dia bekerja. Harusnya 1/5 tahun, ya kenyataannya ya lebih dari 1/5 tahun. Waktu tanam padi pun melebihi 3 bulan. Oh iya. Melebihi 3 bulan kan tidak, waktu tanam itu tidak boleh melebihi padi. Tapi kenyataannya itu melebihi 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu mereka ya menanam tanaman paksa seperti itu ya. Yang keempat, kerugian gagal panen tetap ditanggung petani. Nah ini ya, sudahlah harus menyetor dan dia harus menanggung kerugian akibat gagal panen, entah itu alam dan lainnya, dia harus menanggung itu ya. Yang tadi kan harusnya dia ditanggung oleh pemerintah Belanda. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan produksi tidak diberikan kepada petani. Nah ini ya, jadi kelebihan produksi itu harusnya dikembalikan kepada petani, tapi diambil alih oleh oknum-oknum orang-orang yang berkepentingan di tanam paksa. Nah, pada prakteknya tanam paksa ini biasanya menunjuk orang-orang lokal untuk mengumpulkan. Dan ada satu lagi yaitu aturan Kulturprosen. Artinya apa? Jika dia mengumpulkan lebih banyak, maka dia dapat persentase, dapat persenan. Oleh karena itu penguasa-penguasa lokal itu bukan hanya ya menekan rakyat, tapi justru menjadi bukannya membela, malah menekan rakyat. Nah, itu ya. Bukannya membela, malah menekan rakyat. Kenapa? Karena dia ingin mendapat persentase dari hasil tanam paksa yang disetorkan. Oke, itu tanam paksa ya. Selama hampir kurang lebih 40 tahun, nanti kita selanjutnya ganti ya. Tanam paksa dengan sewa tanah, dengan kebijakan liberal, politik pintu terbuka. Selama 40 tahun itu Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia sangat menderita. Nah, setelah tanam paksa, diberlakukan yang namanya sistem ekonomi liberal. Terjadi perubahan politik di Eropa sana, di Belanda sana, yang asalnya konservatif menguasai, sekarang beralih ke pemerintahan yang lebih liberal atau yang lebih bebas. Nah, otomatis yang namanya ekonomi liberal itu menekankan bahwa adanya kapitalisme. Di sini disebutkan ada masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal, di mana modal asing itu didatangkan dari seluruh penjuru dunia. Indonesia, Nusantara waktu itu dibuka kepada semua pengusaha yang bisa datang ke Nusantara. Nah, seperti apa aturannya? Nah, politik pintu terbuka ini dilatar belakangi penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Setelah dievaluasi, ya udah, kita ganti dengan sistem politik pintu terbuka, sistem ekonomi liberal. Untuk apa? Untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Apakah berhasil? Nanti kita lihat. Lalu, dengan latar belakang tadi, maka dibuatlah yang namanya Undang-Undang Agraria 1870, Agraris Wet. Ya. Nah, seperti apa? Nanti kita lihat satu-satu. Apa itu Undang-Undang Agraria? Nah, pelaksananya para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Nah, ini adalah Undang-Undang Agraria. Nah, dalam Undang-Undang Agraria, tanah dibagi terhadap dua golongan,
Yang pertama adalah tanah pribumi, yang kedua adalah tanah pemerintah. Tanah pribumi terdiri dari sawah, ladang, kebun, dan sebagainya. Sedangkan tanah pemerintah terdiri dari gunung, hutan, dan lainnya. Apakah ada perbedaan? Ada. Selain itu, selain dibagi terhadap dua golongan, dibuat juga yang namanya surat kepemilikan tanah. Kalau dulu kepemilikan tanah berdasarkan pengakuan tersendiri, nah mulai saat ini, mulai ketika diberlakukan Undang-Undang Agraria ini, dibuatlah surat kepemilikan tanah untuk membuktikan bahwa dia mempunyai hak atas tanah yang dia peroleh. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Nah, tanah pemerintah disewa 75 tahun. Tanah pribumi bisa disewa 5 tahun bahkan sampai 30 tahun. Nah, ini bukan waktu yang sebentar ya, sangat lama. Nah, pada kenyataannya justru ya yang tadi 5 tahun 30 tahun tadi terus saja dipakai, dan tanah-tanah yang dipakai rata-rata adalah tanah-tanah pribumi, karena yang namanya tanah pemerintah memang daya lama waktu penyewaannya, namun ya perlu effort yang tinggi, perlu biaya yang cukup besar untuk menebang hutan. Seperti itu ya. Nah, dengan adanya sistem ekonomi liberal, maka muncul yang namanya imperialisme modern. Artinya apa? Imperialisme itu adalah penjajahan gaya baru. Kalau misalkan dulu ya, ketika zamannya VOC dan Hindia Belanda pertama, kita dijajah secara politik, maka ini adalah dijajah secara ekonomi. Cirinya apa? Yang pertama adalah tempat mendapatkan barang mentah. Nah, sebagai daerah jajahan, kita dijadikan tempat mendapatkan barang mentah. Yang kedua, tempat dijadikan pemasaran barang produksi. Barang mentah diambil dari kita, dia olah di Eropa sana, lalu kembali kepada kita sebagai pemasaran mereka. Ya. Lalu yang ketiga adalah tempat mencari tenaga kerja murah. Ya, ada beberapa produk yang memang diproduksi di tanah jajahan. Nah, kenapa? Karena memang di tanah jajahan tenaga kerja yang murah. Dan ini sampai sekarang kita masih seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak bumi ya. Minyak bumi kita sampai saat ini belum bisa memproduksi. Padahal cadangan minyak bumi kita sangatlah besar. Nah, maka dibuatlah ada keinginan untuk memproduksi sendiri. Ya, harusnya seperti itu ya. Sebagai bangsa yang besar, kita mampu untuk memproduksi sendiri dan memasarkan sendiri, sehingga keuntungan yang akan didapat justru lebih besar. Seperti itu ya. Nah, dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih dari sistem tanam paksa. Yang tadinya ekonomi liberal ini ditujukan untuk menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan, justru pada kenyataannya sama saja, bahkan lebih menyengsarakan. Ya. Apa penyebabnya? Semakin menyengsarakan. Nah, kalian harus tahu, yang namanya perkebunan-perkebunan tadi yang ada di hutan sana, itu perlu alat transportasi untuk menuju ke pelabuhan. Di mana pelabuhan sebagai port, sebagai tempat, selain untuk menyimpan juga mengirim-ngirim hasil-hasil produksi. Oleh karena itu, jalan-jalan untuk transportasi ini dibuat oleh siapa? Oleh rakyat Indonesia. Nah, terjadilah yang namanya ya kerja paksa lagi gitu ya. Rakyat-rakyat kita dipekerjaan dengan upah yang tidak layak, yang itu kemudian menyengsarakan rakyat Indonesia. Baik dari tanam paksa atau sistem ekonomi liberal, sama-sama semuanya menyengsarakan rakyat. Meskipun demikian, ya mau tidak mau kita bisa lihat sisi positifnya ya. Tadi saya bilang bahwa ada sisi negatif, ada sisi positif. Tadi negatifnya ya sudah barang tentu rakyat menderita. Sisi positifnya, dengan tanam paksa kita tahu tanaman internasional yang laku di pasar internasional. Sisi positif dari sistem ekonomi liberal, kita menjadi tahu tanaman-tanaman internasional juga. Selain itu, sampai saat ini kita menikmati hasil pembangunan transportasi yang ada waktu itu, seperti kereta api, juga jalan-jalan raya. Nah, meskipun tidak sebanyak sekarang ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu yang terjadi ketika yang namanya
pendudukan Hindia Belanda kedua. Tadi Hindia Belanda pertama adalah ketika masanya Daendels dan Raffles, kemarin kita bahas. Lalu yang selanjutnya ini adalah masa kedua, di mana dari Inggris, ketika Inggris menang melawan Prancis, Inggris mengembalikan tanah Nusantara kepada Belanda, maka Belanda memerintah lagi di Indonesia. Dari 1830 sampai 1870 terjadi yang namanya sistem tanam paksa. Dari 1870 mulai berubah karena ada penggantian penguasa di Eropa sana yang asalnya kelompok konservatif menjadi kelompok liberal, sehingga 1870 Indonesia di Nusantara dilaksanakan sistem ekonomi liberal. Nah itu ya. Nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana perlawanan-perlawanan. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Silahkan subscribe, silahkan komen, silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka. Untuk apa? Untuk mengikuti rangkaian-rangkaian materi sejarah lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.